Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ya, masih di Dewan Panit Indonesia, kita akan ngomongin soal tim nasional Indonesia, di mana kemarin Patrick Kluivert udah mulai keliling-keliling ke Indonesia untuk menonton laga-laga yang ada di Liga 1. Bahkan kemarin udah banyak diskusi juga sama pelatih, ketemu legend-legend timnas juga. Ada Bang Bes juga kemarin bareng sama Dewa United. Kita akan bahas di Timnas Day. Pelatih baru Timnas Indonesia, Coach Rizal, Patrick Kluivert udah keliling kayak yang tadi Dazuf bilang ke beberapa pertandingan. Gue pengen tahu Coach ada info terbaru apa, apakah ada nama-nama kejutan yang diincar. Seperti performa yang lagi bagus kan di Liga sekarang Adam Alis. Ada. Kemudian Ramadan Sananta. Egy Maulana Fikri juga Egy bagus banget Maulana kemarin. Fikri. Lagi on fire Iya, banget. iya, Nah, di Dewa. nama-nama ini yang sebelumnya juga jarang dipertimbangkan untuk apalagi untuk jadi starter ya. Tapi kalau Timnas kan Egy masih ada di Timnas Indonesia. Iya. Nama-nama lainnya seperti Adam Alis, Sananta dan yang lain ada kejutan kah atau ada kisi-kisi Coach? Nggak tahu. Nah, ini. Satu, gue bukan buzzer. Ya. Gue bukan jubirnya IT. Jadi gue nggak tahu. Dan gue nggak mau tanya juga Oke. siapa ada apa-apa. Tapi- Gue tunggu aja. Dengan kelilingnya Kluivert, Itu tanggung jawab dia. emang beneran nyari atau Ya emang beneran. nyari ya? Dan Kluivert udah balik. Ah. Yang clean kan Lansat Iya, sama sama Pastur. Pastur. Iya, langsung sama Iya, Pastur. Iya. Jadi emang itu tugas pelatih. Yes. Menurut gue. Jadi emang harus lebih banyak ke pertandingan-pertandingan. Ya iyalah. Iya. I mean, namanya pelatih timnas itu pasti harus ngecek terutama liga lokal. Jadi kalau seandainya pelatih nggak ngecek liga, terus itu diperbolehkan sama FA-nya ya itu hak pelatih ya. Tapi kalau gue bilang pelatih harus nonton liga. Ya. Dia bergeraknya gimana sih? Apakah udah ada nama-nama rekomendasi? Pasti nih? ada. Nih, si A, si B, si C, Gini, si D, gini, nih, gini. lo keliling Timnas dah gitu, gitu. list, Ah. ada list. Lu nggak mungkin random nonton semua pertandingan. Iya. Musuh lu juga waktu. Ya. Oke. Yang lu lakukan ya. PSSI. Nama siapa sih yang dulu masuk? Ya, lihat dong. Dikasih tang. Oke. PSSI. Siapa aja yang Potensi kira-kira nih gitu. yang potensi atau pernah masuk keluar masuk dipilih atau yang 50-50 lah. Keluar nama. Ini main di mana? Di list down. Ini main di mana? Ini main di mana? Ini main di mana? Oke. Contoh Dewa United ada Egy. Ya. Ini Egy top score Dewa. Oh ya kita lihat di Dewa United siapa aja karena pemain luar kita kan banyak luar negeri. Jadi dalam satu match yang lokal cuma berapa? 3, 4, 5, nggak banyak lah. Ya. Jadi lebih gampang untuk memantaunya. Nah ini yang mereka pantau. Kalau mereka udah lihat ke match, kalau memantau kan harus lihat ke match Ya. karena pergerakan tanpa bola itu lebih penting kan. Oh. Bukannya dia dengan lihat bola. Fullnya gimana? Johan Cruyff itu bilang dalam 90 menit lu sentuh bola cuma 3 menit. Yang membuktikan pemain hebat atau enggak apa yang lu lakukan dalam 87 sisa 87 menit. Attitude-nya dia di dalam lapangan Attitude, visi, Work rate. timing. Nah, mungkin sisanya nonton dari TV kan. ya. Tapi at least ada list. Yang mereka list down yang direkomendasikan sama PSSI apakah mereka setuju atau enggak. Kalau mereka setuju akan dipantau lebih banyak. Ya. Tapi pelatih itu harus nonton liga. Harus lihat langsung Iya. Dan bagaimana. karena kan pemain juga pasti ada rasa untuk pengen nunjukin Betul, juga ya, betul. Coach, ya? Saat hadir. Betul. Dewa tuh ada ini ya? Kluivert datang ke stadion lu siapa yang enggak itu. Iya sih. Betul, Aduh, ini ada Dewa tuh ada Egy, Ricky Kambuaya. Kambuaya. Ya. Kambuaya juga lagi bagus kan. Iya lagi Kambuaya bagus musim juga. ini. Jal, menurut lo gimana Jal? Nama-nama baru kah akan ada dengan kelilingnya Kluivert? Gua harap sih ya harusnya ada nama-nama baru berkaca dari performa, tapi kan gue selalu bilang gue akan lebih excited untuk lihat nama-nama yang akan dikasih lagi kesempatan kedua untuk bela timnas gitu. Contoh? Itu menurut gue bakal lebih menarik. Kayak contoh Egy bakal dipanggil lagi mungkin. Elkan. Untuk di luar. Elkan. Elkan Bagot Bagot. performanya juga musim Iya, ini Elkan di Blackpool ngegolin kemarin ya. lagi bagus. Ya. Dia lagi performanya Starter lagi positif terus ya? banget. Dari 7 game 4 kali starter 4 kalau kali nggak salah. starter. Jadi ini nama-namanya menurut gue bakal gue nantikan banget. Dan ini harusnya udah jadi pemandangan yang lumrah ya untuk kita ngeliat pelatih-pelatih itu belusukan ke pertandingan-pertandingan Iya, untuk itu nonton. biasa dan, itu. Dan kalau kita berkaca sih sejauh ini udah 4 atau 5 pertandingan mungkin Iya. dan yang terbanyak ditonton Persija kan sejauh ini 2 kali. Pertanyaan gue, kalau lu nggak nonton liga terus lu kerjaan lu apa sebagai pelatih?
Kan gitu. Iya. Kecuali Kluivert di Belanda dan dia pun pasti nonton. Dia pernah nonton Almere, nonton kemarin ngobrol sama pemain-pemainnya. Waktu ini kan jadi musuh timnas. Iya. Lu nggak punya friendly. Waktu latihan cuma 3-4 hari. Iya. Artinya lu ketemu Tom Haye 10 kali, lu ketemu Kelvin 10 kali, ketemu Itse 10 kali, ketemu ngobrol. Enaknya gimana? Kalian lebih nyaman main seperti apa? Siapa yang kalian rekomendasikan? Sistem apa yang cocok buatnya? Dirangkum semua, oke, kita akan main. Jadi pada saat mereka ketemu udah jelas. Oke, berarti kan teman-teman tim pelatih di Belanda juga keliling ya ke beberapa. Pasti. Iya kan, ke Nah, itu beberapa- kerja. Kalau mereka nggak keliling ngapain? Sinergi. Nongkrong di Fairmont. Ntar ketemu Buat lu. foto-foto gitu. Ya itu kerjaan mereka. Iya. Sinergi Mereka lah. dibayar untuk ngelihat pemain. Yes. Dan mereka kan baru. Betul. Beda kalau udah lama di sini lah. Jadi harus kenalan. Harus kenalan. Perlu ngelakuin ini. Iya, harus itu. Tapi dengan situasi liga kita di mana kemarin kan sempat ada berita-berita yang rame tuh coach. Namanya apa? Terutama di Gua nggak ngikutin liga 2, kita. Atau mungkin Liga Nusantara. Ada gitu konflik, kan. Ada beberapa konflik lah. Nah, itu kan udah kekerasan puluhan segala tahun Makanya. begitu. macam. Iya. Tapi masih relevan nggak coach? Enggak lah. Itu nggak ngaruh Apa nih? karena pelatih nih datang Nah, ngelihat udah tahu incerannya tadi. Sekarang gue tanya, lu pikir di Liga Brasil Argentina aman-aman semua? Berantem-berantem juga Nggak sih. ada rusuh-rusuh gitu. Sama aja. sama. Amerika ya rusuh kan tahun lalu. Iya, Iya. Amerika Latin lebih parah lagi. Cuman tadi yang coach bilang karena udah ada beberapa nama-nama yang emang Iya. udah diincer, Iya. jadi udah gue nggak peduli sama kondisi bagaimana, gue pengen lihat dia mainnya gimana. Mungkin, gitu ya. mungkin pada saat nonton, tak. Ibarat kayak gue nonton timnas AFF, Kluivert nonton tim, kan kita gue nggak tahu juga pemain siapa. Iya. Tapi gue lihat, oh, Oke nih. Detan ini keren, oh, Donitri ini keren. Ya gue sampaikan. Nah mungkin yang nggak ada di daftar tiba-tiba ada pemain yang oke, Bisa jadi juga. Bisa jadi. Bisa jadi. sama kayak winger kita timnas siapa? Yang Yang mana? Kumur apa? Malik Rizaldi. Malik Ya, Rizaldi. Malik Rizaldi. Iya. Dikasih kesempatan. Wah, ini orang etos kerjanya bagus, namanya bagus. Jakob Syahril bagus. Kayak gitu-gitu. Lu nonton walaupun lu nggak ngerti. Jadi kalau orang bilang, gue nonton timnas, kok lu bisa nonton timnas, lu nggak nonton Liga 1? Gue nggak perlu nonton Liga 1. Karena timnas yang nilai yang gue tonton. Ya. Gue nggak perlu tahu backgroundnya seperti apa. Kalau jelek gue bilang jelek, kalau bagus gue bilang bagus. Nah ini juga akan dilakukan Kluivert. Oke. PSSI boleh merekomendasikan kalau dia nggak suka nggak diambil. Dan kalau ada nama baru? Pastur dan Lansat ada nama baru dia akan diambil. Iya. Which is ini kan sebuah motivasi untuk semua pemain profesional kita. Ya. Iya. Jadi kita mulai dari lembaran baru dari nol, buktikan. Pada saat Kluivert datang lu buktikan. Kluivert nggak ada lu tetap harus buktikan karena itu sikap profesional lu. Dan siapa tahu disitulah momentum lu bisa dapat Iya. Kepincut. Iya, Iya. kepincutnya emang pas lagi on Iya. fire pas segala Iya. macam Iya. kan Iya. kesempatannya selalu terbuka Iya. berarti ya dengan adanya komposisi kepelatihan baru di timnas Iya. ya. Iya. Iya. Nah, Fresh start. sebelumnya kan target timnas Indonesia melawan Australia hanya 1 poin. Yes. Tapi update terbaru ada 7 pemain Australia yang cedera nih. Apakah ini jadi berubah peluangnya targetnya jadi 3 poin atau gimana? Rizal dulu deh. Gua rasa 1 poin masih target yang realistis ya. Sampai sekarang gue masih 1 poin yang realistis. Tapi kalau kita ngeliat list yang mereka cedera itu kebanyakan pemain inti mereka gitu. Iya. Pemain-pemain yang emang repotin kita di GBK, khususnya backnya itu Harry Soutar gitu. Gue Tapi nggak dari pernah segi tahu kualitas- pemain dan gue nggak peduli. Nah tapi give it a try, gue rasa kita masih punya kesempatan. Walaupun kita main di sana, gue masih ngeliat kita Mau punya 7 kesempatan. pemain nggak cedera pun kita punya kesempatan. Menang nih kali ini. Karena Bisa menang. Bisa, Kenapa ya? nggak? Kan gue nggak pernah bilang kita pasti kalah. Enggak. Gue bilang peluang tujuan mendatang PT Kluivert bukan Sintayong jelek, sama sekali tidak. Ya, ya. Tapi hanya meningkatkan probabilitas karena budaya sama, filosofi sama, bahasa sama. Itu penting sekali. Jadi booster ya. Iya kan? Ngebantu Nah, sih buat sekarang kita. kita lihat kalau seandainya kita di seri aja, kalau kita seri kan kita tetap menjaga 1 poin dengan Australia. Iya. Iya kan? Masih ada 2 home match. Nah, itu kita harus is a must win itu. Lawan Bahrain, lawan Cina. Siapa tahu kita bisa menang lawan Australia. Kalau bisa menang mah ini banget itu ya. moral kita Naik banget naik. pasti. Iya. Ngerti nggak? Jadi untuk gue sih semua berjalan dengan dan lu harus masuk ke lapangan. Kalau lu mau lolos, lu punya mental lolos Piala Dunia. I don't care siapa yang main.
Gue gak peduli siapa Ya, berapa lu cederanya mau lawan. 200 pemain baru, 200 pemain cedera, nggak peduli. Kebanyakan tapi. Jangan ke distract dengan hal-hal kayak begitu. Lu harus tetap fokus ke Australia. Karena Australia juga datang ke pertandingan, gue rasa kondisinya nggak nyaman banget gitu Iya. bagi mereka. Karena pelatih mereka juga pelatih baru mereka Mereka ini, meremehkan. Popovich. Itu salah besar itu Popovich Popovich itu. juga dalam tekanan juga gitu. Karena sejak dia ditunjuk di bulan Oktober belum bisa sesuai harapan mereka lah untuk bisa tampil nyaman. Karena mereka selalu tampil reguler di Piala Dunia dalam beberapa edisi terakhir. Dan pertandingan terakhir gue nonton di lawan Bahrain pun kesulitannya luar biasa itu mereka. Lawan Bahrain kebobolan 2 kali Iya. kayak begitu. Ini sulit pelatih-pelatih yang kadang-kadang gue nggak ngerti ya, ini masalah ego atau apa. Kan Popovich bilang, Clifford itu sebagai kita kenal dia sebagai striker, tidak sebagai pelatih. Itu kalau meremehkan. Iya. Nggak perlu lu keluarkan statement Dia kayak ke gitu. bawah media, Coach. Media Iya, kan nggak- banyak yang nggak gitu. perlu. Lu tidak perlu keluarkan statement kayak gitu. Karena secara tidak langsung, gue kan ketemu Clifford 10 menit. Ya. Mantep nih, yang di momen beda lagi tapi. Iya. Bukan yang waktu itu. Bukan. Oh. Beda. Ini kebetulan ketemu nggak di planning. Iya. Dia bilang sama gue, kan jadi dia tahu bahwa Gus dibully dan lain-lain karena gue dukung dia. Dia cuma bilang dengan senyum, udahlah Justin santai aja, ntar hasil yang berbicara. Pakai bahasa Belanda kan? Pakai bahasa Coba Belanda. gimana Coach pakai bahasa Belanda? Enggak. Impressionet. Coba dong Coach. Ya, Ya, kita pengen tahu kan. ngomong sendiri sama mikrofon. Gak ada yang nyautin. Bang Dias bisa kan bahasa Belanda? Enggak, ya. Ya, dan ke well dan, doang, gua tahu. dan gue rasa itu statement yang tepat yang dilakukan oleh pelatih. Seorang pelatih kepala. Iya, karena hasil yang berbicara. Iya. Itu aja. Dan- Kecuali nanti kita lihat di jangka panjang permainan yang berbicara. Tapi dalam turnamen in this case tinggal sisa berapa pertandingan. Hasil. Itu lu mau main dengan 10, itulah statement yang dikeluarkan oleh Alex Pastur. Main dengan 9 defender 1 striker, gue mau menang. Iya. Langsung sama netizen 78 diputar. Oh lihat Pastur mau main bertahan. Salah maksud. Kagak. Emang susah ngomong sama 78 ini. Sabar. Sabar. Tapi gue sih sebagai beruntung ada di momen ini ya, di momen Sangat. Indonesia sangat dekat dengan Piala Dunia Ih, gitu. Itu Sangat. dia. Ya kan? Selangkah Iya. lagi. Ini makanya Iya. mudah-mudahan. Momentum. Kalau Coach kan sempat yakin buat fans Liverpool udah juara. Kalau buat timnas beli tiket Amerika kan ikut. Ih. Lu tanya gue. Iya. 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 Rekomendasi. Berani kan? Ya, Anda bisa tahu maksudnya Coach apa. Gue udah pesen malah. Tuh. Udah pesen kan Itu kamu dia. udah gitu Coach yang pesannya apa? Yang no refund no reschedule. Iya. Berarti kan udah Udah yakin. yakin. Iya. Yakin, sekalian. yakin. Karena dibayar sponsor juga. Ya. Besok ada pertandingan ya timnas ya? U20 tadi Nah. kan timnas Indonesia ada chance tuh buat lolos ke Piala Dunia. Ini juga nih U20 kita ada chance juga kalau lolos ke semifinal, Coach. Lu apa Gue namanya? nggak ngikutin U20, gue nggak ngeliat, gue juga nggak nonton friendly matchnya. Tapi ketemu Iran sama Uzbek itu nggak gampang. Yes. Kita masuk di grup yang berat, oke? Apakah kita punya peluang? Punya. Kalau kita bisa nahan seri, kita 2 kali seri. Iya. Contoh, cari gol lawan Yaman. Iya. Depan soalnya. Untungnya kita di match terakhir ketemu Yaman. Tapi apakah kita bisa nahan seri lawan Iran dan Uzbek? Ya nggak tahu Nggak juga. tahu. Makanya gue nggak punya prejudice atau apa, nggak punya ekspektasi apa. Jadi besok gue live reaction juga seperti biasa. Gue nonton dengan zero ekspektasi, zero nothing. Gue nilai apa yang gue tonton. Ya. Itu aja. Jadi kalau lu tanya, ini coach main di sini di klubnya bagus ya, I don't know and I don't care juga. Pokoknya di saat itu. di Gue nggak, momen itu. iya, gue hanya menilai di momen itu seperti yang gue nilai Donitri dan Detan Ya. pada saat AFF. Main di klubnya gimana, gue nggak tahu. Jal, lu Jal? Ya, 2 laga pertama emang 2 laga paling berat sih ya di grup kita ini, dan terakhir lawan Yemen. Yemen juga lawan yang udah pernah kita hadapin di babak kualifikasi gitu. Kita pernah ketemu mereka, hasilnya imbang, tapi kalau ngeliat dari keseluruhan, gue cukup optimis ya. Cukup bisa kita terhindar kekalahan dari 2 game pertama, karena Indra Syafri ini kayak punya pattern gitu. Di laga persiapan menuju turnamen sebenarnya tuh biasanya performanya emang mengkhawatirkan. Tapi Kayak pas dulu, turnamen benerannya Nah. baru dia Bener. meningkat gitu. Contoh di Toulon, kan Iya. di Toulon mereka dibantai, pas AFF U19 yang mulai mereka jadi juara. iya. Itu abis itu terjadi lagi tuh. Itu Sold out on yang us. netizen nggak ngelihat, gue mengalami sendiri. Turnamennya malah bagus. Gue friendly ke Iran waktu itu, gue minta itu dubes
di Iran bingung. Orang Indonesia ingin menghindari Iran, kok kalian ke Iran? Karena Iran kan nomor 3-4 dunia. Levelnya. Kita dibantai di turnamen ini, di friendly itu 3 kali main 3 kali dibantai. Masuk ke event besar kita perform. Nah, iya tujuannya kan Iya. di, Dan friendly Indra itu. Safri, lu boleh suka nggak suka dengan Indra Safri, dia sudah membuktikan memang di level kelompok umur. kelompok umur dan AFF kan, ASEAN kan. Gue masih inget Jebret Media Award. Tahun lalu kan gue nggak datang. Ya. Edisi Tahun pertama. sebelumnya Gue lagi di pesawat yang pertama. Kan gue disentil sama Indra Safri. Dia bilang, ya saya setuju dengan Coach Justin bahwa level kita itu Asia. Ya. Iya kan? Sekarang dia harus menunjukkan bahwa level kita Asia. Yang gue maksud level Asia itu bukan harus juara, tapi lo harus bisa lolos grup. Minimal lolos grup atau masuk 16 besar, 8 besar, whatever lah. Dan itu udah bersaing ya. Itu udah lu lolos grup, artinya level lu udah Asia. Iya. Kalau lu nggak lolos grup, mungkin lu di atas ASEAN tapi masih di bawah Asia. Jadi lu mungkin kualifikasi ikut kualifikasi terus, sekarang senior udah menunjukkan levelnya Asia. Karena untuk ke Piala Asia berikutnya nggak ikut kualifikasi lagi kan, Betul. langsung lolos. Karena itu membuktikan level timnas senior udah Asia. Sekarang mereka harus menunjukkan levelnya mendekati dunia atau tidak. Ya kan, naik atau enggak, itu kan senior. Ya. Nah, yang 20 harus dia tunjukkan karena U20 atau U19-nya Evan Dimas di Piala Asia kalau nggak salah 5 kali main 5 kali dibantai. Ya. Atau 4 kali atau berapa lah. Di situ tidak menunjukkan itu bahwa Belum kita level Asia. belum level Asia. Tapi Nah, di ASEAN karena habis juara level. karena habis 19. juara ya. Sekarang lu harus menunjukkan. Dan ini tantangan juga buat Indra Safri. Tapi target semifinal realistis, Coach, buat lolos ke Piala Dunia. Gue itu nggak begini gini. Let me put it this way. Keuntungan bermain di U20 adalah lawan lu itu U20 semua. Iya, sama. Sama aja. Lawan lu itu nggak ada jam terbang semua. Yang mereka mungkin unggul adalah fisik. Kita tahu Uzbek dan Iran fisiknya lebih bagus daripada kita. Satu, tapi kita bisa main lebih pintar, memanfaatkan. Kayak Rizal tadi bilang, kenapa salah efektif? Karena dia nggak usah lari-lari lagi kayak dulu zamannya Klopp. Makanya tenaganya disimpan untuk menyerang doang. Iya. Dan berhasil. Nah, ini juga harus dilakukan oleh Indra Safri. Bermain sesuai dengan kualitas pemain kita. Jadi sistem itu harus fleksibel. Nggak bisa, jangan kayak Amorim 3-4-3, nggak bisa main, bodoh amat 3-4-3. Makanya masuk gua terus. Makanya di rank 13. Kalah lawan Sport rank 14. Saya menang rank 15 gitu. Lama-lama degradasi. Iya kan? Iya. Nah, ini harus dilakukan oleh Indra Safri. Jadi bermain sesuai dengan kapasitas pemain. Jangan dipaksa. Kalau lu mencoba, kalau ini contoh aja nih, contoh. Oke, Iran bagus. Kita harus bermain bertahan, memanfaatkan counter attack, fine. Counter attack winger yang naik, oke. Tapi harus ada yang supply dong. Nah, kalau pemain kita nggak bisa long-ball, Nggak usah. jangan dipaksa Iya. gitu loh. Kalau nggak bisa main long ball, gimana kita memanfaatkan? Main bola bawah. Kasih pemain ke tengah dulu, tengah yang distribusi ke sayap. Ngerti nggak? Nah, yang repot kan dulu kalau kita punya sistem pemain harus adaptasi. Pemain kita kualitasnya belum segitu. Bahkan di Liga 1 pun belum tentu main semuanya. Iya. Iya kan? Emang semua starter di Liga 1? Enggak lah. Kan enggak. Artinya kualitas kita ya, kualitas Liga 1 kita tahu semua lah kayak apa. Ini main di Liga 1 aja enggak. Jadi kualitas lu ya so-so aja. Berarti pelatih harus pinter-pinter bagaimana tahu karakteristik para pemain dan memaksimalkan dengan menerapkan sebuah sistem yang sesuai dengan kapasitas pemain. jadi bisa optimal. Dan itu nggak gampang. Tapi untungnya Indra Safri, beliau sudah senior, Iya. umurnya di atas gue, Iya. jam terbang sudah ada, sudah biasa di bawah tekanan, nggak gampang panik, Yes. dan ilmu-ilmu ini semoga bisa ditransformasikan Tahun ini ke momentum. pemain. Pemainnya itu yang paling penting Ya, nih. maka dari itu gue tidak pernah mau ngejudge Kelompok umur ya. kelompok umur atau timnas pada saat mereka main friendly. Oke. Ya. Gue kan dihantam juga sama netizen. Kenapa kalau Sintayong lu langsung bilang jelek?
Kapan gue ngejudge Sintayong pada saat dia main friendly kalah? Lawan Iran kalah 5-0. Lawan Libya kalah 3-0. Nggak gue judge juga. Ngerti nggak? Karena ini friendly. Yes, friendly tujuannya. Sebagai mantan pelatih, gue tahu pelatih timnas ya, bukan klub kampung. Yo, Mas. Gue tahu bahwa friendly ini penting. tujuannya beda Iya. soalnya ya. Dan semoga gue pengen tahu juga sehebat apa timnas U20 kita. Oke, siap. Coach, thank you. Jal, menurut lo sedikit aja. Lolos apa enggak 16 besar? Lolos. Lolos. Semifinal? Masih berat kalau semifinal. Masih berat, tapi at least kalau lolos Lolos semifinal grup udah oke. bisa ada di Gue level nggak tahu. yang dia Gue mau sih ya. cuma menikmati aja. Menikmatin Semoga aja ya. gue bisa menikmati. Yes, Amin. itu Let's dia go. pembahasan timnas kita. Pokoknya berdoa Yes. yang terbaik. Mau kelompok umur berapa kayak U16, U19, Iya. U20. Ini gue kasih sedikit masukan ya. Gue justru punya ekspektasi tinggi dari apa? Timnya Coach Nova. Yes. Oh, lagi. 17 ya. Iya. Gue lihat Coach Nova performance dia di pinggir lapangan seperti apa, dan asisten-asistennya itu menunjukkan mereka itu benar-benar lapar, hungry for performance. Gue lihat 38 pemain mereka di lapangan seperti apa performanya, dan perbedaan antara terbaik dan terjelek itu tipis. Jadi karena gue lihat yang gue suka lah, itu dilakukan oleh timnya Coach Nova. Gue punya ekspektasi tinggi di U17. U17 justru Iya. ini ya. Iya. Ada 2 pemain KKS yang masuk ya? KKS 2 pemain Ada masuk. 2 di situ Tambah lagi ya, ya. Coach. Ya mudah-mudahan Amin, kita lihat nambah. aja. Enggak, karena sisanya ke Portugal. Oh, ke Portugal. mantap. Bener. Dewa. Boleh. Dewa nggak masuk. Bule. Boleh masuk. Bule. Paham. Oke. Terima kasih ya Jom Tim yang udah menyaksikan DPI di episode kali ini. Thank you Yes. Koci. Thank Zal, you. thank Thank you. you, Bang Dias. Dan udah kali lo nggak usah pakai baju itu. Iya, ntar gua lepas. Jangan lupa besok nonton ya di jam 17.45 ada live reaction tim nasional Indonesia menghadapi Iran di Piala Asia. Makanya kalau nggak punya jam terbang nggak usah sok-sok taruhan. Siap coach, ampun coach. Siap. Terima kasih Awi dan juga Beta Mitsindo Visual Pratama. Sampai jumpa. Halo Jom Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.